Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadzakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Mohon dijelaskan tentang syafaat kecuali sesudah ada izinnya, dan itu bagi siapa saja, Ustaz. Ya, tidak tahu. Jadi orang kalau menurut ayat yang lain Allah mengatakan ya, tidak ada syafaat yang bisa bermanfaat. Ya, ada yang bisa bermanfaat. Coba dibaca ulang itu. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsharun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ya, ayat lagi 123 pada 100. Hampir Al-Baqarah juga ya. Hampir sama punya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun nafsan syai'an wa la yuqbalu min 'adlin wa la tanfa'u syafa'atun. Ayat 123 Al-Baqarah. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsharun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ya kan? Jadi kita supaya takut pada suatu hari yang pada hari itu tidak dapat seorang menggantikan orang lain. Di samping itu seorang lain tidak akan bisa mendapatkan atau menerima tebusan. Ya, tidak akan menerima tebusan sebagai pengganti. Di ayat lain diterangkan dalam surat Al-Imran 91, sekalipun kamu menebus dirimu dengan emas sepenuh bumi untuk membebaskan dirimu dari azab Allah, tidak akan bisa. Ditambah lagi di situ tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada manfaat siapa yang akan memberi syafaat sedikit pun. Jadi tebusan tidak bisa, menggantikan orang lain tidak bisa, syafaat yang bermanfaat pada dirinya tidak ada. Di akhir ayat itu walahum yunsharun, tidak akan ada penolong. Tidak akan ditolong lagi sudah. Maka jangan menggantungkan pertolongan orang lain. Orang selamat dan tidak tergantung amalnya sendiri. Jangan menggantungkan atau menjaga ke syafaat. Diterangkan di situ wala tanfa'uha syafa'atun. Tidak ada manfaat. Syafaat tidak ada manfaat. Orang biasanya mengharap-harap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di akhirat sana. Ya. Nah, kalau kita menginginkan syafaat dari Nabi, sudah berkali saya terangkan, jangan mengharapkan di akhirat sana. Tapi mulai sekarang ini, kalau kita inginkan mendapatkan syafaat, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Ya. Al-Qur'an itu penolong. Ya. Syafaat itu kan menolong kan, menolong orang lain, kita meringankan. Itu syafaat itu pertolongan. Al-Quran itu sebagai penolong dan diterima pertolongannya.
Belum terima. Lah kalau kita ingin mendapat syafaat dari Al-Qur'an itu, ya, kita pelajari, kita kaji, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Nah, kita bisa selamatkan ini karena berkat mendapat syafaat dari Al-Qur'an, pertolongan dari Al-Qur'an. So, andai kata bukan karena Al-Qur'an kita tidak mengetahui jalan yang lurus. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, manusia dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka dengan Al-Quran, kita mau memahami, mempelajari, dikeluarkan dari jalan sesat tadi ke jalan selamat. Ya. Dikeluarkan dari gelap gulita ke terang benderang. Ya, seperti firman Allah itu, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya, Quran maksudnya kitabun mubin. Fungsinya apa? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Memberikan manusia ini dengan keridhaan Allah ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke terang benderang dengan izinnya, dengan izin Allah. Wa yahdi ila siratim mustaqim, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maka dengan kita meyakini, mempelajari, mengamalkan, itu dapat syafaat dari Al-Quran itu. Selamat kita. Jadi kalau kita ingin mendapat syafaat dari Al-Quran, jangan jaga di akhirat. Di sini kita pelajari, dituntun. Jalan yang lurus itu. Maka kalau kita ingin dapat syafaat dari Nabi, terimalah apa yang diajarkan dari Rasulullah. Apa yang disampaikan dari Rasulullah itu kita pahami, kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan. Lah kita mendapat syafaat. Pertolongan. Pertolongan apa? Karena ditolong oleh Nabi dengan menyabarkan kebenaran, menuntun jalan yang lurus, kita mendapat pertolongan. Jangan sampai kita diajak mengikuti tuntunan Rasulullah, diajak mengikuti Al-Quran, jawabnya hanya mengikuti apa yang kami dapati, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak usah mengikuti Quran, tidak usah mengikuti Nabi. Saya akan mengikuti apa yang diwariskan dari nenek-nenek moyang kita dulu. Lah kalau itu yang kamu jalani, jangan harapkan syafaatnya Nabi. Jangan harapkan syafaat Nabi. Nabi tidak menuntunkan seperti itu. Nah kalau kita menginginkan mendapat syafaat Nabi, tinggalkan itu. Ajaran-ajaran yang keliru, yang sesat, walaupun itu sudah diwariskan dari nenek moyangmu. Sedang yang diwariskan Nabi, yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi itu dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Itu berulang kali diterangkan di sini ya. Jadi kalau kita menerima warisan yang diwariskan Nabi, dijamin akan selamat, tidak akan sesat. Karena dalam Quran sendiri itu juga mengatakan, ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudam famanittaba hudaya fala yadillu wala yasqa. Mengikuti petunjuk Al-Quran ini dijamin tidak akan sesat, tidak akan celaka. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Itu juga karena apa? Karena mengingkari Al-Quran. Kalau kamu mengikuti petunjuk Al-Quran ini, dijamin kamu mendapat syafaatnya dari Al-Quran. Kamu mendapat syafaatnya dari Nabi, karena yang mengajarkan Al-Quran kepada kita itu Nabi. Maka akan selamat, dijamin, tidak sesat dan tidak akan celaka. La yadillu wa la yasqa. Tetapi ingat, waman arodo, kalau kamu berpaling, melengos, tidak mau menerima jalan Al-Quran yang disebarkan oleh Nabi ini, fa innalahu ma'isyatan dongkah. Kamu akan menemui kehidupan yang sempit,
Itu di akhirat, di dunia. Di dunia pun akan menemui kehidupan yang sempit. Di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti dikumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Ini ya. Maka kalau kita ingin mendapat syafaat dari Nabi, syafaat dari Al-Quran, mulai sekarang ini kita pelajari Al-Quran, kita amalkan dalam kehidupan. Bersihkan tauhid kita dari syirik. Tidak selamat hanya kepada Allah. Jalan keselamatan harus kita yakini hanya dengan Al-Quran saja. Itu baru kita nanti dapat syafaat. Syafaat dari Nabi, syafaat dari Al-Quran. Dengan izin Allah maksudnya, dengan kehendak Allah. Memang Allah menghendaki kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti Nabi, itu dikehendaki oleh Allah selamat. Tapi kita berpaling dari Al-Quran, berpaling dari surah Nabi, dikehendaki Allah kita akan sesat. Menjaluk syafaatnya Nabi kok ngetut ke kebo. Tanggal 1 surah nanti udah mubeng-beng ngetut ke kebo. Lah kok njaluk syafaatnya Nabi, njaluk syafaat kebo. Tidak syafaatnya kebo nanti ya. Tidak akan dapat itu. Nah, ini maka wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Jangan pernah berkompromi dengan setan. Maka tentang beragama, pergaulan dengan sama masyarakat, dengan lain agama pun kita boleh bergaul dengan baik, berlaku adil, dicintai oleh Allah. Tapi kalau sudah mereka memusuhi kita, menghina kita, memperolok-olok kita karena Islam, apalagi sampai mengusir, tarik garis, jangan berkawan dengan mereka. Jadi Islam itu selalu tegas-tegas begitu. Oh ini ajaran Islam, betul, lurus, kita ikuti. Ini bukan, laksanakan itu kalau keyakinanmu. Nah, orang Islam umumnya masih ajur-ajer. Apa-apa diikuti, menenggang rasa, menenggang manusia, tapi nggak pernah menenggang Allah. Eleke opo ngundang ngono deloe teko ya. Nek ora teko ndak dirasani. Ya diarani wong fanatik, ya. Diarani fanatik, diarani wah sudah merasa mendapat siksa Allah. Maka Bapak mau orang Islam itu. Bapak mau. Tapi kalau tidak mau, resikonya dikucilkan. Wah, kalau sudah dikucilkan manusia itu rasanya seperti diazab oleh Allah. Padahal Allah sudah memberikan peringatan. Coba dibaca ulang itu. Surat Bani Israil ayat 73. Itu sudah diberi syarat. Itu resikonya orang yang beriman itu kadang-kadang menghadapi seperti itu. Maka di surat Al-Hujurat itu dikatakan summa lam yartabu. Kalau kamu jadi orang beriman, jangan ragu-ragu, resiko yang akan kamu hadapi itu seperti itu. Kalau kamu mau menerima ajakan mereka, kamu dianggap sahabat yang setia. Sedulur, sahabat akrab. Tapi kalau kamu tidak mau diajak, kamu akan dicaci maki, dikatakan orang fanatik, dikatakan orang mungkin malah diarani garis keras ya, diarani macam-macam ya, sampai diusir, dibekot. Itu Pak dibaca ya. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal latakhuzuka khalila. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Ingat ini, ayat Allah diperhatikan. Surat Bani Israil ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu wa idzal latakhuduka khalila. Jadi mereka itu akan memalingkan kamu orang Islam, orang yang beriman akan dipalingkan untuk apa itu? Mengikuti, berbelok dari aturan Islam, mengikuti ajakan mereka. Maka zaman Rasulullah juga pernah diserukan Al-Quran, dia merasa tidak cocok, minta pada Nabi, "U'ti bi Qur'anin ghairi hadza au batilhu." Qur'annya jangan itu ya Muhammad, datangkan Qur'an yang lain.
Itu nggak cocok di sini. Atau gantilah Quran itu, ganti sedikit. Nyimpang-nyimpang sedikit kan nggak apa-apa. Nah, seperti ayat ini juga. Saya mengajak kamu berbelok dari jalan yang lurus tadi, mengikuti mereka. Kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan diangkat menjadi sahabat yang setia. Akan diangkat dari sahabat yang setia. Berbagai macam sebutan diberikan kepadamu, sebutan yang baik. Ini orang alim. Ini orang yang berpandangan luas. Ini orang Islam yang tidak fanatik. Orang Islam yang toleransinya tinggi. Nah, macam-macam sebutan. Tapi ingat, ayat berikutnya 75, langsung 75. Idzal la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Nah, pilihlah sekarang. Kamu mengikuti mereka, diajak menyimpang dari ajaran Islam secara benar, diajak menyimpang dari kebenaran, kamu diangkat menjadi sahabat yang setia. Tapi ingat, kalau kamu menjadi sahabat yang setia karena diajak menyimpang dari kebenaran tadi kamu mau, ancam oleh Allah, diberikan siksa yang berlipat ganda di dunia maupun sesudah mati nanti di akhirat. Kemudian sumala tajidu laka 'alaina nasira. Kamu tidak akan dapat penolong. Kalau Allah mendatangkan azabnya, kamu tidak akan dapat penolong. Maka menyimpang dari tauhid, menyimpang dari kebenaran ajaran Islam ini menyebabkan datangnya azab yang berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita cermati, ya, mengapa bangsa kita ini bertubi-tubi bencana. Satu bencana belum selesai, datang bencana lagi. Bencana belum selesai, datang. Seolah-olah tidak pernah tahun kosong dari bencana. Selalu ada saja. Kalau kita mau mencermati ayat ini, mestinya tanda tanya. Mungkinkah cara beragama ini sudah berbelok dari tauhid yang benar? Mungkinkah kita itu diajak menyimpang dari kebenaran, dari tuntunan Allah mudah saja asal mendapat simpati dari manusia, tapi tidak ingat azab Allah yang begitu berat berlipat ganda tadi. Allah katakan, kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati, maksudnya di akhirat nanti. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Kalau dirasa-rasakan memang betul. Dalam cara beragama kita katanya iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kalau kamu ingin selamat, ya, kalau kamu ingin selamat, jangan punya kerja di bulan Suro ini. Bab Suro ini bulan begini-begini lah macam-macam. Kalau kamu ingin selamat, malam tanggal 1 nanti ikuti giring kebo bule itu. Kalau kamu ingin dapat berkat, ikuti tawaf di Mangkunegaran nanti. Malam 1 Suro tawaf keliling Mangkunegaran. Itu sebagai gantinya haji. Barang siapa yang tidak mampu ibadah haji ke Mekah, cukup tawaf di Mangkunegaran. Nah, kalau ada ucapan-ucapan semacam itu ucapan yang dihembus-hembuskan tanpa dasar kebenaran. Coba dibaca. Surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6. Surat Luqman nomor surat 31 ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabum muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ya kan? Itu ada riwayatnya. Jadi orang-orang kafir pada saat itu membayar orang untuk menceritakan, membuat dongeng-dongeng palsu, ya, supaya menarik orang yang sudah masuk Islam itu bisa keluar dari agamanya, atau paling tidak bisa terkecoh, bisa meyakini itu, buat dongeng-dongeng palsu. Maka ini juga begitu kan? Berapa banyak orang Islam yang tersesat dengan dongeng-dongeng palsu. Bagaimana riwayatnya dulu sampai orang punya kerja di bulan Suro tidak berani. Bagaimana riwayatnya dulu sampai orang menganggap bulan Suro itu angker. Bagaimana riwayatnya dulu sampai orang, ya, membiarkan dagangannya sayur-sayur dan sebagainya, kalau dimakan kebo merasa mendapat berkah. Bagaimana riwayatnya dulu, itu dongeng-dongeng palsu semua itu. Untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Nah, orang yang dapat disesatkan hanya orang-orang yang tidak tahu tentang agama. Tidak paham tentang aturan Islam. Tidak merasa cukup hanya dengan Islam manusia itu bisa selamat. Maka itu membuat cerita menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Jadi dongengnya pun dongeng ngawur tanpa dasar kebenaran. Atau kalau namanya kita dasar kebenaran, kebenaran itu hanya sumbernya dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum. Benar itu dari Tuhanmu. Sekalipun manusia semua menganggap benar, kalau itu menurut pandangan Allah salah, salah. Sekalipun manusia menganggap salah, kalau itu menurut pandangan Allah benar, itu yang benar. Karena hakikat kebenaran itu dari Allah. Berapa banyak orang Islam yang terseret ke sana. Maka saya selaku pimpinan MTA ini saya menganjurkan, saya tekankan, jangan ada malam tanggal 1 Suro nanti warga MTA yang ikut tampak, ya, ujung hidungnya nanti di sana. Jangan sampai ada yang tampak. Jangan ikut pemangku negara, jangan ikut giring kebo, ya toh. Jangan sampai ada, ini syirik. Ya, kalau menurut tuntunan Islam, itu agama Islam syirik. Kalau menurut itu kebudayaan keraton dan sebagainya, silakan mereka. Tapi saya sebagai pimpinan, yang saya ajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu perbuatan syirik. Kita tidak mengganggu, tadi sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin. Kita bergaul boleh dengan baik, serawung dengan baik, berlaku adil. Tapi dalam masalah ini tarik garis. Oh, keyakinanmu begitu, silahkan kamu begitu. Saya tidak yakin seperti itu akan bawa keselamatan, maka saya tidak usah ikut. Tidak usah ikut, tidak usah ngelek-elek. Biarkan mereka jalan, kita jalan. Lakum dinukum waliyadin. Yang meramaikan itu juga orang-orang Islam sendiri. Tahun baru nanti. Setelah itu tahun baru Januari. Setelah tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, Januari nanti. Ya dah? Kita tidak ada tuntunan merayakan tahun baru Islam. Tahun baru Hijriah itu juga tahun baru Masehi, tidak ada tuntunan. Gunakan setiap tahun baru itu kita jadikan untuk muhasabah. Menghitung-hitung. Hasibu qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Ya, hisablah, hitunglah amalmu sebelum dihitung oleh Allah nanti. Timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah nanti. Berapa hari lagi kita sudah ganti tahun. Selama tahun yang lalu ini, cara berdagang itu saya untung apa rugi. Kebaikan saya dengan keburukan saya mari dihitung sendiri. Banyak mana kira-kira? Banyak kebaikan saya atau banyak dosa saya? Kalau sudah mau menghitung sendiri nanti akan mengerti. Kalau ternyata saya hitung itu kok merasa banyak dosa saya, tahun yang akan datang harus kita
lipat gandakan kebaikan kita, kita tekan semaksimalnya perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang beruntung. Maka dijadikan tahun baru itu jadikan momentum untuk mawas diri, menghitung-hitung amal, menghitung-hitung kebaikan, menimbang-nimbang amal sendiri. Jangan malah akhir tahun ditutup dengan kemusyrikan. Ya. Jangan ditutup dengan kemusyrikan. Begitu kita berbuat musyrik, masuk tahun baru mati. Kapan mau bertobat? Dan musyrik syirik sendiri tidak ada tobatnya. Hidup saja tidak bisa bertobat, apalagi ketutup mati. Ya. Kalau masih hidup walaupun taubatnya tidak diterima, masih ada harapan. Harapannya apa? Memperbanyak kebaikan. Dosa-dosa saya yang kemarin sudah saya tutup sekian saja. Aktivitas hidup sekarang saya akan gunakan untuk yang bermanfaat, untuk memperbanyak kebaikan. Dengan harapan nanti kalau amal kita ditimbang oleh Allah di akhirat nanti, kebaikan saya lebih banyak, lebih berat daripada kejelekan saya. Maka saya harapkan dan sampai ada yang ikut-ikut di situ. Tahun baru Masehi kita di rumah. Tidak usah ikut keliaran di jalan-jalan, naik sepeda motor, tidak ada wong tuwek-tuwek barang tuku sompret. Ya. Buat bikin rame. Apa tujuan seperti orang bingung gitu kok kamu ikuti. Nah kalau orang pegang tuntunan Al-Quran, Sunnah tidak mengalami kebingungan semacam itu. Karena dia telah pegang pukul yang kuat. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Seperti orang pegang tali yang kuat tidak bisa dipatahkan. Alasannya apa? Wah kasihan era ditukoni sing dodol sompret iki wis nang Solo pirang-pirang dino kasihan. Kalau kasihan malah jangan kamu beli. Ya, kalau tidak kamu beli, tahun berikutnya dia tidak akan jual lagi. Karena tidak laku. Samping itu tuh meramaikan saja. Ya, meramaikan suasana. Kalau dilihat dari tuntunan agama Islam, tidak ada benarnya sama sekali itu. Maka kita sebagai orang Islam tidak menghalangi mereka mau jualan silahkan. Mau ikut giring kebun pengwang silahkan. Tapi kami sebagai orang Muslim, akidah saya biar lurus, biar tidak tercampur hal yang syirik, saya akan tidak keluar. Sehingga tidak keluar, saya tidak akan beli sompretmu, saya tidak ikut itu. Wah, bareng wong Islam dora metu sepi. Sing ngramekke kemusyrikan ya wong Islam-Islam itu, Pak. Sekali ini kamu tidak keluar, sing jual sompret hitung-hitung, sok jual lagi apa ndak. Nah. Jadi demi keselamatan, justru itu keselamatan mereka dan keselamatan kita sendiri, akidah kita sendiri. Maka tadi diumumkan Majelis Ulama Indonesia Sukoharjo nanti malam kan, nanti malam mengadakan tabligh kabar. Kemudian yang disuruh ngisi saya di Masjid Agung nanti malam habis Isya. Saya juga akan tekankan. Maunya tabligh kabar itu mengalihkan orang-orang jangan ikut ngiring kebo, jangan ikut. Jojo bareng ngaji malah do. Pas mulai ngaji, pas rame-ramene kuwi. Wong sing ngaji omahe nguter, omahe mulur lah kok mulie yang ngalor tekan Solo iki genah iki ya ta. Nah, kalau sampai begitu percuma muspro oleh mengaji enggak ada apa-apanya. Ya, tuh bro, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan itu. Ini sudah saya sampaikan nekat. Kamu begitu bukan urusan saya. Nah, Nabi pun tidak bertanggung jawab atas itu semua. Tapi Allah menjadi saksi bahwa ini sudah saya sampaikan. Perkara nekat terserah. Nah, besok yang ngunduh ya kamu sendiri. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan tadi paham. Di dalam surat Luqman ayat 6 tadi, jangan kita mengikuti cerita-cerita yang tanpa dasar kebenaran. Apalagi cerita katanya
Menurut cerita ini ya. Nah, bulan Suro, bulan Muharram ini katanya bulannya Nyai Roro Kidul. Nah, itu kan menjual cerita tanpa dasar kebenaran. Padahal yang menetapkan tahun Hijriah itu siapa? Waktu itu siapa? Khalifah, sahabat Umar bin Khattab, Khalifah bin Khattab. Umar bin Khattab tidak kenal namanya Nyai Roro Kidul, tidak kenal. Nah, kok mbok gabungke karo Nyai Roro Kidul ketemu pirang perkara. Ya, karena bulannya Nyai Roro Kidul sudah di bulan angker. Ya. Jodoh duwe gawe. Iki lagi bulan iki dinggo gawe karo Nyai Roro Kidul. Nanti kalau kamu bersamaan dengan itu nanti tidak selamat. Lah, padahal nek salat jare iya kana butuh wa iya kana stain. Lah kok akhirnya nurut cerita-cerita kosong yang tanpa dasar kebenaran, makanya harus ditinggal. Kalau kita masih ada terbentik sedikit saja punya kerja bulan Muharram 1 Suro itu angker akan tidak selamat, syirik, salatmu ora kanggo. Hajine mardut. Jangan harapkan haji mabrur, mardut, tertolak. Nah, kok ngerti? Allah yang mengatakan karena itu perbuatan syirik, sedang syirik itu merusak semua amal kebaikan. Allah tidak mengampuni dosa syirik, di samping itu merusak amal-amal yang lain. Maka warga MTA saya anjurkan, kalau mau punya kerja sekarang ini mumpung. Suro, praktekkan. Jadi aja kok suro ora apa-apa. Ayo dipraktekkan. Idza binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Aku ora butuh digawe suro ning aku yakin suro ora apa-apa. Nek aku kepengin duwe gawe sok besar, sok bakdo mulut atau sok mula, itu masih terselip di sini. Ya, warga NTA besok ada tanggal 1 itu ada 3 kalau nggak salah warga NTA dari Masaran sana ada 1, dari Pajang 1, mantan itu Pilang 1 ya. Jadi semua dipaske bulan Suro ini. Ajang juga ada ya. Itu anjurkan pas itu. Jadi jangan sampai lampu wadine pas kuwi masuk angin mantene ya toh. Nah, itu ada juga suara-suara lah ngantel ora kalau. Nah, pas haji Suro wani-wani masuk angin udah. Nah, ya, tapi kalau dia masuk angin itu tidak pas bulan Suro ora apa-apa. Maling-maling lho mambengi pokokean melek toh. Ya. Mambengi ora ndang turu, lah saiki wis sarapan apa urung sing digoleki ngono. Ning gandeng kuwi pas haji Suro ora digoleki kono, digolekine lho delokan kuwi. Mula jawani ndek gawe sasi Suro. Sereng buktine nyoto gitu loh. Nah, itu cerita ngomong kosong. Maka kita harus berantas kepercayaan-kepercayaan itu harus kita berantas dari dirinya sendiri, jangan memberantas orang lain. Orang lain masih begitu biar, tetapi kewajiban kita memunculkan yang hak, menyampaikan kebenaran. Kalau yang hak itu kita munculkan, lama-lama yang batil hilang. Kalau orang takut dengan Muharram, kita awali, kita menjadi contoh. Nah, kalau ternyata sudah banyak warga MTA punya kerja sasi suro kabeh. Wah, bae ora apa-apa, malah anake dokeh-okeh. Nah, begitu itu akhirnya orang kan punya kerja bulan Muharram, ora apa-apa kalau kae ora apa-apa gitu. Nah. Tapi kalau kamu tanya dukun, kae ora apa-apa, dia masih bisa nerangkan. Lah kae ilmune luwih abot, luwih kuat. Ya, dia punya dekeng kuat itu, sudah punya dekeng. Nek kowe rong duwe dekeng, ya aja wani-wani, ya. Nah, itu termasuk omongan yang menyesatkan manusia tanpa dasar kebenaran seperti dalam surat Luqman tadi, ayat 6 tadi. Maka dari itu jangan sampai kita ikuti. Kalau kita mengikuti begitu, ya percuma kita. Percuma kita menjadi orang Islam masih takut. Sedang bulan Muharram itu katanya tahun baru Hijriah, malah kita umat Islam takut.